Assalamualaikum, selamat datang di Hotdog Korea Channel. Musim semi sudah berlalu, bunga botkot juga sudah selesai mekar. Itu tandanya kita sudah mulai masuk musim panas. Karena hari ini cuaca cerah, aku dan suami mau jalan-jalan ke Istana Doksugung. Istana Doksugung ada di Sejongdaeru 99, Junggu, Seoul. Tiket masuk ke sini cuma 1.000 won aja loh, tapi jangan datang ke sini hari Senin karena biasanya istana ini tutup setiap hari Senin. 귀신이 봤냐? 포토 웨딩. Kesan pertama begitu masuk ke dalam Istana Doksugung ini tuh romantis. Gak heran banyak orang foto prewedding di istana ini. Dan ada beberapa drama Korea yang syuting di tembok luarnya Istana Doksugung ini loh. Karena tembok luarnya itu terkenal dengan julukan tembok romantis. Sekarang kita ada di halaman sebelum kita masuk ke kawasan utama istana ini. Halamannya tuh luas dan banyak pohon-pohonnya. Jadi menurutku pohon-pohonnya ini tuh yang bikin kesan romantis di Istana Doksugung ini. Istana Doksugung sendiri pertama kali dipakai oleh Raja Sonjo dari dinasti Joseon pada tahun 1593. Dan Istana Doksugung ini tuh unik ya. Jadi dia punya dua arsitektur yang berbeda dalam satu istana atau satu kawasan. Ini kita mau masuk ke kawasan yang pertama, namanya kawasan Hamyongjeon. Kawasan Hamyongjeon sendiri dipakai sama Raja Gojong yang memerintah pada tahun 1897 sampai 1907. ini 함영전. Ini bangunan utama namanya Hamyongjeon yang dipakai sebagai tempat tinggal oleh Raja Gojong. Dan di sampingnya ini ada bangunan namanya Dokhongjeon yang dipakai Raja Gojong untuk menerima tamu utusan dari luar negeri. Satu lagi yang aku suka dari Istana Doksugung ini yaitu gak terlalu banyak orang atau turis yang datang ke sini. Jadi kalau kita mau foto, mau ambil video atau mau jalan-jalan tuh nyaman banget karena gak terlalu ramai. Nah, ini salah satu spot favoritku, banyak pohon-pohon yang bentuknya tuh bagus. Jadi kalau kita foto di sini tuh kesannya jadi romantis. Di Istana Doksugung ini tuh ada brosur dengan berbagai macam bahasa. Salah satunya bahasa Indonesia loh. Jadi kalian bisa ambil brosur dengan bahasa Indonesia. Istana Doksugung ini tuh unik. Dia punya dua kawasan utama dan juga dua arsitektur yang berbeda. Jadi ketika kita masuk ke sini kita bakal menemuin dua arsitektur yang benar-benar bertolak belakang. Nah, sekarang kita ada di perbatasan antara dua kawasan, yaitu kawasan Hamyongjeon dan juga kawasan Junghwajeon. Kawasan Junghwajeon sendiri kawasan yang dipakai oleh Raja Sonjo yang memerintah dari tahun 1593 sampai 1608. Ini kita mau masuk ke bangunan utama yang ada di Junghwajeon. Ini nama bangunan utamanya adalah Sogodang. Sogodang adalah tempat tinggal Raja Sonjo. Kelihatan kan perbedaannya, kalau yang di sini tuh bangunannya terasa lebih klasik daripada yang ada di Hamyongjeon. Di sini tuh banyak pohon-pohon, jadi kalau kita jalan-jalan dan kepanasan, kita bisa istirahat dulu di bawah pohon sebelum lanjut lagi untuk jalan-jalan. Ini kita ada di belakang Sogodang dan di samping Sogodang itu ada bangunan yang dipakai Raja Sonjo untuk memimpin pemerintahan dan juga rapat. Nama bangunannya itu Junmyongdan dan Jeokjodang. Jadi bangunan ini dipakai raja untuk memimpin rapat dan juga memimpin pemerintahan. Yang aku suka dari bangunan ini tuh atapnya. Atapnya tuh bagus, warna-warni terus detail dengan ukiran-ukiran bunga. Jadi cantik banget.
Nah ini dia yang aku bilang tadi, atapnya tuh cantik. Tapi emang beneran cantik kan, lihat aja warna dan juga detailnya, bener-bener cantik sih ini. Nah di sampingnya ini ada bangunan klasik Eropa yang juga dipakai oleh Raja Gojong sebagai tempat tinggal. Tapi sekarang udah jadi museum sih. Satu lagi ada bangunan dengan gaya Eropa lainnya yang dulu dipakai untuk area pertunjukan, tapi sekarang udah jadi museum juga. Bisa masuk sih ke dalam museumnya, tapi dia ada jam-jamnya tertentu untuk masuk ke dalam. Nah ini dia brosur dalam bahasa Korea dan bahasa Indonesia. Dan ini tuh tembok di luar Doksugung yang sering dipakai untuk syuting drama Korea. Itu dia keunikan dari Istana Doksugung ini. Dalam satu tempat kita bisa lihat arsitektur tradisional Korea dan juga arsitektur neoklasik Eropa. Itu dulu ceritaku jalan-jalan di Istana Doksugung kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.